Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang solih-solihah, kita akan melaksanakan daurah wudhu. Untuk itu, perkenankan Ustadzah Eli untuk menyampaikan keutamaan-keutamaan berwudhu dan tata cara wudhu yang benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah perhatian terhadap masalah kebersihan dan kesucian, termasuk perhatian terhadap wudhu yang sempurna. Kita sebagai muslim haruslah tahu keutamaan-keutamaan berwudhu supaya kita bisa termotivasi untuk melaksanakan wudhu yang benar. Nah, sekarang Ustadzah sebutkan beberapa keutamaan itu. Yang pertama, Allah akan mencintai orang yang bersuci. Seperti dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang rajin bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci. Anjuran bersuci di sini mencakup suci dari najis dan suci dari hadas. Keutamaan yang kedua, wudhu merupakan sebab masuk surga. Hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang berwudhu maka akan disediakan 8 pintu surga dan dia akan dipersilakan masuk dari pintu yang mana saja. Masya Allah. Keutamaan yang ketiga, wudhu akan meningkatkan derajat dan akan menghapuskan dosa. Keutamaan yang keempat, wudhu merupakan tanda pengenal bagi umat Muhammad kelak di hari kiamat. Wudhu yang benar yang dilakukan di dunia akan memancarkan bekas putih di hari kiamat. Dengan cahaya putih ini, Nabi Muhammad akan mengenali kita. Keutamaan yang kelima, ternyata wudhu bisa menghapuskan dosa. Barang siapa berwudhu lalu membaguskan wudhunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari badannya. Bahkan dosa-dosanya akan keluar dari kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, siapa yang senantiasa menjaga wudhu merupakan tanda orang mukmin. Karena sudah jelas orang kafir tidak ada anjuran untuk melaksanakan wudhu. Hanya orang-orang mukmin yang baik yang senantiasa menjaga dan melaksanakan wudhu. Nah, solih-solihah, ternyata berwudhu sangat berpengaruh juga bagi kesehatan. Nah, ada beberapa poin yang menyatakan bahwa wudhu itu ternyata berpengaruh besar terhadap kesehatan. Yang pertama, akan meningkatkan konsentrasi. Nah, ya, bagi yang selama ini belum konsentrasi belajarnya, berarti harus semakin rajin berwudhunya, senantiasa bisa menjaga wudhunya. Yang kedua, memperkuat otot wajah dan membuat lebih cerah. Ya, insya Allah dengan berwudhu wajah kita akan semakin lebih cerah. Yang ketiga, akan mencegah dari kuman. Nah, sekarang ini banyak sekali kuman ya. Dengan banyak berwudhu kita akan mencegah datangnya kuman terhadap tubuh kita. Yang berikutnya, mencegah kanker kulit. Kemudian baik untuk sistem pencernaan dan jantung. Luar biasa ya. Dan yang terakhir, dengan wudhu itu bisa menjaga kesehatan pusat syaraf tubuh, yaitu apa? Otak. Otak akan lebih segar, bisa berpikiran jernih ketika kita rajin berwudhu. Oke, solih-solihah, kita sudah tahu ya keutamaan berwudhu. Untuk itu istiqomahlah
untuk berwudu dengan sempurna. Karena sholat tidak akan sah kalau wudunya tidak sempurna. Sebagus apapun itu sholatnya. Jadi hati-hati, wudu kita harus sempurna. Baik sholih-sholihah, demikian keutamaan berwudu yang bisa Ustazah sampaikan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana melaksanakan wudu dengan benar. Niat berwudu. Membasuh kedua tangan hingga pergelangan sambil membaca basmalah. Sambil membasuh tangan, kita niatkan juga untuk membersihkan segala perbuatan kita. Berkumur-kumur sambil membersihkan gigi 3 kali. Mudah-mudahan segala perkataan kita selalu baik. Mengisap air ke lubang hidung sebanyak 3 kali dengan menghirup sedikit air, kemudian dikeluarkan lagi. Membasuh muka 3 kali, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah dagu. Membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga ke siku sebanyak 3 kali hingga rata dan benar. Basuhlah yang kanan terlebih dahulu. Mengusap seluruh kepala dari bagian depan ke belakang hingga kuduk. Lalu kembalikan lagi ke bagian depan kepala. Dilanjut mengusap bagian dalam dan luar telinga dengan air. Cukup dilakukan 1 kali. Mudah-mudahan dengan mengusap kepala kita senantiasa berpikiran yang baik, dan dengan mengusap telinga kita hanya mendengar yang baik-baik saja. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Membasuh yang kanan terlebih dahulu. Dengan membasuh kaki, kita berharap agar kaki kita selalu melangkah ke tempat yang baik. Berdoa dengan khusyuk dan dengan bacaan yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mungkin itu saja daurah wudu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.